Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biaydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat maghrib Masjid Jami' Kota Syukur yang Allah muliakan. Syukur alhamdulillah, malam ini Allah masih melimpahkan beribu nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita istiqomah kita dalam beribadah. Mudah-mudahan ibadah kita baik yang sudah kita jalankan maupun yang akan kita jalankan maupun yang saat ini kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dibuka halaman 94 bab sholat musafir dan marid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab sholatul musafir wal marid. Bab menjelaskan tentang sholatnya orang bepergian dan dalam kondisi sakit. An Aisyah radhiyallahu anha, hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Qalat, berkata Sayyidah Aisyah, awwalu ma furida bis-shalah, awalnya difardukan sholat itu adalah rakaataini. Fa uqirrat sholat as-safar, dan ditetapkan sebagai sholat bepergian. Wa utimmat sholat al-hadr, dan juga disempurnakan sebagai orang yang tidak bepergian. Jadi dulu itu sholat itu dikatakan dalam hadis ini 2 rakaat. Gitu. Kemudian summa hajar, setelah baginda Rasul hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, fa furidat arba'an, difardukan 4 rakaat. Wa uqirrat sholatus safar, dan ditetapkan bagi sholatnya orang yang lagi bepergian awal seperti awal, jadi 2 rakaat tetap mal qusri bagi yang mau, begitu ya. Nah, setelah baginda Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, jumlah rakaatnya ada yang jadi 4, kayak sholat zuhur, asar, dan isya. Ya, wazada Ahmad, kemudian Imam Ahmad menambahkan ilal maghrib, terkecuali maghrib. Kenapa maghrib 3? Fa innaha witrun nahar, jadi sebagai witir. Ya, biar ganjil sebagai witir. Jadi jumlah keseluruhan berapa rakaat? 7, 11 ya, ganjil kan.
Ganjil. Wa illa subha, kecuali subuh juga, karena subuh kalau dikosor habis. Ya. Kenapa? Fa innaha tutawwilu. Salah satu kenapa subuh 2 rakaat. Fa innaha tutawwilu, karena sesungguhnya subuh itu tutawwilu, dipanjangkan. Fiha, dalam sholat subuh, apa al-qiraat, qiraatnya, bacaannya. Rata-rata kalau subuh itu agak panjang, maka 2 rakaat aja. Ya. Memang sunnahnya dipanjangkan kalau subuh, ya, apalagi malam Jumat. Ya nggak kuat berdiri kalau di Mekah Madinah ya benar-benar. Tapi kenapa ya? Ini banyak yang memang sudah terbukti sebenarnya, ya sudah terbukti. Cerita keanehan itu benar-benar terbukti. Ketika kita sholat di Indonesia, ya rata-rata kalau udah kelamaan udah terasa bosan gitu kan, udah terasa apa ya, kaki pegel-pegel gitu. Tapi kalau di Mekah kok enak gitu, walaupun panjang terasa nikmat. Bukan karena saya kira bacaannya tidak kalah, di Indonesia juga enak-enak. Ya, saya kira bacaan di Indonesia juga enak-enak, fase-fase. Tapi yang nggak bisa dibandingkan, yang nggak bisa disamakan itu tempatnya. Ya, tempatnya itu tempat benar-benar dimuliakan nama Allah, Madinah dan Makkah. Ya, benar-benar diagungkan 2 tempat itu. Salah satunya itu. Terus suasana banyak orang gitu, ya, begitu. Dan betul-betul saya itu menemukan, ya bukan mungkin sebuah keajaiban gitu ya, pas waktu haji. Kaki saya itu kalau dibuat jalan itu rata-rata kadang itu sakit gitu. Itu yang saya khawatirkan ketika haji. Tapi ketika saya berangkat itu yakin semua ini milikmu, yang saya pasrahkan pokoknya berangkat. Gitu. Takutnya kan banyak jalan haji. Bahkan ketika balik jumrah itu saya lari cepet, jalan cepet tuh, nggak pernah kambuh sakit. Insya Allah itu salah satu keajaiban. Ini betul-betul semua itu ada yang ngatur, tidak lain dan bukan lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul itu Masya Allah. Jadi nah, biasanya saya itu paling gak suka kalau kencing di pesawat. Waktu itu baru di pesawatnya itu udah terbukti yang benar mau. Selama perjalanan 10 jam ya kurang lebih gitu ya, gak kencing sama sekali. Begitu. Ya biasanya 2 jam mungkin kalau mahal karena ya kalau minumnya banyak kan kita kencing. Ini alhamdulillah. Jadi itu bukti kalau haji itu pasrah, betul-betul tanggung Allah. Kalau udah tanggung Allah, kita pasrah ke Allah, udah apapun akan diurus sama Allah, dilayani sama Allah. Kita akan semua dimudahkan. Tapi kalau kita merasa hebat lebih kuat, pasti Allah akan benci. Begitu pula kalau kita benci, pasti Allah datangkan kebencian itu. Kita benci orang hitam, dideketin aja orang hitam. Kemarin teman akar juga, teman saudara itu pas waktu di asrama haji, dia udah batin. Pas dia masa haji di Pondok Gede itu, dia waktu asrama kan di karantina di sehari. Dia di satu kamar kan sama orang yang agak jorok, buang ingus sembarangan, buang ini riak sembarangan, itu ya jorok pokoknya, karena di tangan gini-gini, jorok pokoknya. Dia ngomong ya, jorok banget, gitu di batin gitu ya. Di Makkah Madinah itu di satu kamar kan dan orang yang jorok-jorok semuanya. Gitu. Kalau ke kamar mandi nggak pernah disiram, ini jadi sebuah udahnya sembarangan. Dia harus siram. Nah anehnya itu kurang lebih 25-35 hari katanya. Dia sadar, oh mungkin karena ini. Dia langsung sholat taubat, mohon kepada Allah, nggak boleh menghina orang, nggak boleh merendahkan orang. Taubat benar. Seketika itu langsung dia itu nggak jorok lagi pak, yang sekamar itu. Nah aneh kan begitu. Dibalas ketika itu, Masya Allah. Itu terbukti bahwa Masya Allah, Islam Allah gitu ya. Apapun jadi mungkin gitu Pak. Jangan sombong menjadi manusia. Allah itu maha membolak-balikan. Maka dalam surat ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala
Yang imannya tebel hari ini bisa langsung jomplang 100% jadi murtad, bisa karena Allah. Ya, saat ini nih kayak kita nggak mungkin masuk, nggak murtad, nggak mungkin. Tapi kalau Allah berkehendak, apa boleh buat gitu. Jadi kebaikan apapun jangan lupa kalau berbuat baik itu semua atas karunia kami. Sadar itu karunia Allah, biar tidak menjadi penyebab kesombongan kita gitu. Ya, sadar betul bahwa itu semua karunia Allah. Nah, ketika melakukan kesalahan, sadar betul memang ini kesalahan saya, ya Allah ampuni. Dan Allah itu nggak mungkin nggak mengampuni hambanya yang mau minta maaf, nggak mungkin. Kalau saya melogikakan begini Pak, kita sebesar apapun kesalahan kita, minta maaf kedua orang tua, benar-benar asal minta maaf, orang tua pasti memaafkan. Nah ini Allah masa kalah ampunannya orang tua sama Allah, itu masa kalah sama orang, sama manusia. Yang orang tua kita kan manusia. Ya ini Pak Allah, itu asal betul-betul. Jadi itulah sebenarnya Allah itu sudah atur semuanya, sudah dibikin enak semua sama Allah itu. Cuma manusia itu sendiri yang kurang sadar. Begitu. Pingin kaya, pingin kaya, tapi nggak mau sholat subuh berjamaah. Nah, kalau sholat subuh berjamaah itu kan kayaknya bukan main sebenarnya itu kalau kita sadar. Gitu. Baik. Selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fis safar. Bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kana yaksuru meringkas, mengkosor fis safar di dalam bepergian. Wa yutimmu kemudian dicempurnakan, wa yasumu dan puasa, wa yuftiru dan beliau juga tidak puasa. Jadi Rasulullah itu ketika safar kadang mengkosor, kadang enggak. Kadang beliau puasa, kadang enggak. Nah karena Rasul ini contoh, rahmatan lil alamin, sebagai contoh. Seandainya Rasulullah ini nggak pernah ngosor lah, mau cuma 4 rakaat aja dikurangi 2. Jadi ini 2, mau cuma 4 rakaat ini, begitu. Mau cuma pergi ke Surabaya naik pesawat ini, nggak capek, udah batalin puasa. Nah seperti itu. Nah, kalau kita berpandang seperti itu kan nanti takutnya orang lain yang fisiknya lemah, kan nggak bisa kita samakan orang lain sama diri kita yang mungkin masih kuat. Begitu. Jadi itulah keindahan Islam, diberikan pilihan. Mau nggak puasa kita bepergian, walaupun kita pergi ke Bandung, ya cukup dikatakan musafir, ya memenuhi syarat musafir ke Bandung, udah nggak puasa juga nggak apa-apa. Terus yang masih kuat puasa, jangan sekali-kali di dalam hatinya nih, ke Bandung doang aja udah batalin puasa, cemen banget sih. Nah gitu jangan itu Bang, bahaya itu. Kalau memang kita masih kuat, ya udah diam aja, kuat. Saya nggak mau kosong, saya tuh nikmat ibadah 4 rakaat, saya kurang mantap kalau 2 rakaat, boleh. Tapi jangan sekali-kali cuma pergi nggak jauh-jauh amat, nggak capek ini udah dikosor aja. Lengkapin aja, sempurnakan, gak usah kosong, gak usah jaman juga. Nanti kita pergi nanti kalau waktunya kita mampir ke masjid sholat, gitu aja. Gitu. Pada intinya itu Allah memberikan kemudahan buat hambanya, tinggal pilih yang kuat yang monggo, yang gak kuat yang enggak. Itulah indahnya Islam. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin. Jangankan sesama umat Islam, non muslim pun ya, selain umat Islam pun diperhatikan haknya, begitu. Itu masya Allah Islam. Nah selanjutnya wal mahfud wa rawahu Darqutni wa rawatuhu thiqatun illa annahu ma'lul wal mahfud an Aisyah min fi'liha wa qalat innahu la yushaqqu alayya. Biar kata beliau, biar beliau itu tidak memberatkan kepada umatnya, tidak memberatkan kepada umatnya. Kalau coba Rasulullah ketika pergi terus puasa, terus nggak pernah puasa, kalau terus nggak pernah kosor, normal sholatnya. Wah nanti kalau yang merasa kesulitan nanti repot, nanti kasihan umatnya. Gitu. Selanjutnya wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsah kama yakrahu an tu'ta maksiyatuh. Sesungguhnya Allah itu senang. Ini Pak, Allah itu suka jikalau keringanan itu diambil. An tu'ta rukhsah, jikalau rukhsah itu diambil. Ya. Kenapa nih? Kalau ketika mengambil rukhsah itu merasa dirinya memang lemah. Tapi kalau kita nggak mau ambil rukhsah boleh, hukumnya boleh. Tapi jadi resikonya orang itu akan merasa kuat, akan merasa lebih hebat. Ya, itu rata-rata begitu. Tapi kalau kita bisa menghilangkan sifat itu, memang baiknya nggak usah diambil. Ya, gitu. Tapi kan ini Allah ini maha tahu ya. Jadi maha tahu akan hambanya yang begitu umumnya itu lemah. Ya kalau dikasih keringanan pasti senang. Oh itu boleh. Nah, sukanya Allah itu kama yakrahu an tu'ta maksiyah, seperti orang yang selalu meninggalkan kemaksiatan, atau kalau hamba Allah bermaksiat itu Allah nggak senang. Tapi Allah itu kalau melihat hambanya mengambil rukhsah senang banget. Begitu sebaliknya ya, kalau hambanya menjalankan kemaksiatan itu benar-benar tidak suka. Tapi kalau Allah mengambil rukhsah itu senang. Nah, juga seperti ketika seperti senangnya Allah, sukanya Allah. Wasohahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa fi riwayat ya, kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, seperti senangnya Allah, cintanya Allah kepada hambanya ketika hambanya taat atau melakukan kewajiban taatan perintah Allah. Itu senangnya ketika ketika hamba Allah mengambil rukhsah yang Allah berikan. Selanjutnya wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja masirata thalathati anyam au farasikha shalla rak'atain. Ketika Rasulullah keluar ya sejauh 3 mil atau 1 farsah sholat, maka sholatnya 2 rakaat dikosor. Maka ada yang memakai hadis ini, kalau Imam Syafi'i kan diberikan syarat minimal perjalanannya itu berapa kilo, 80, 82, 83, bahkan ada yang 78 sudah boleh. Tapi kan rata-rata mengambil 83, 82 untuk mengambil 85 begitu, biar lebih kuat lagi gitu. Nah itu baru boleh apa mengkosor. Menjamak sholat itu kadang-kadang juga boleh, kayak dulu itu kan masjid itu jauh-jauh Pak. Kalau terjadi hujan, umumnya zuhur kesini udah sekalian asar kita jamak. Nanti asar nggak kesini lagi karena jauh masjidnya. Dulu sekarang kan enggak. Dulu itu kalau ke masjid perlu perjalanan lama Pak. Jadi kalau ke masjid itu hujan kencang, langsung aja asarnya dijamak sekalian. Terus pulang nanti datang maghrib. Itu sama seperti kita kalau punya hajat. Kalau menjamak ya, bukan mengkosor, menjamak itu ada beberapa ulama yang membolehkan ketika kita memang diperlukan, kayak kita punya hajatan, nanti tamu penuh pasti, dah sholat zuhurnya langsung sekalian asar, ya nanti baru maghrib istirahat, sholat sekalian isya, tapi tamunya nggak berhenti. Nah itu masih diberikan rukhsah, masih diperbolehkan seperti itu. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharajna ma'a Rasulillah, keluar ya, siapa berarti Anas bin Malik, kami keluar bersama Rasulullah minal Madinah ilal Makkah, dari Madinah ila Makkah, fa kana yusalli raka'ataini hatta raja'na ilal Madinah. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar beserta para sahabat dari Madinah ke Makkah dalam menjalankan ibadah. Fakana yusolli raka'ataini, maka
beliau sholat 2 rakaat, berarti mengqashar. Udah jelas lah Mekah Madinah berapa jaraknya ya. Hatta roja'na ilal Madinah, sampai kembali ke Madinah. Itu. Nah, selanjutnya wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala aqama an-nabiy, bertempat tinggal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 19 yauman, yang suruh mengqashar. Wa fi lafdin di Makkah 19 yauman 15, rawahul Bukhari. Wa fi riwayat li Abi Dawud 17, wa fi ukhra 15, walau an Imran bin Husain radhiyallahu anhu 18. Ini hadis ini masih berhubungan dengan hadis yang sebelumnya, gitu ya. Beliau kan keluar dari Madinah ke Mekah, otomatis menjadi musafir. Nah, beliau ini mengqashar sholatnya, ya, mengqashar sholatnya selama 9 hari. Masih diperbolehkan mengqashar tuh. Ini kalau pakai hadis ini, cuma Imam Syafi'i mengambil 3, batasnya 3 hari. Kita ke kampung, pulang kampung nih, kan kita sudah domisili di sini, Pak ya. Berarti kan udah tempat tinggalnya di sini. Kalau pulang kampung selama 3 hari masih diperbolehkan jamak kosong. Selama 3 hari kalau Imam Syafi'i. Ya, kalau 15 hari kayaknya keenakan nanti. Umumnya manusia itu 3 hari dan hilanglah capeknya ya. Maka Imam Syafi'i mengambil 3 hari lah, banget termasuk 19 hari. Ini umpamanya ada yang pakai hadis ini yang mau. Terus dikatakan 19 yauman, ya. 19 yauman sampai 19. Kemudian 17 ada yang mengatakan 15. Kemudian ada yang 18 macam. Walahu an Jabir radhiyallahu anhu qala aqama bi Tabuk 20 yauman yaksuru sholat. Rasulullah berada di dalam perang Tabuk, ya, 20 yauman 20 hari. Yaksuru sholat, meringkas sholatnya, mengqashar sholatnya terus. Ya, itu dalam salah satu hadis. Selanjutnya wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idar tahalla fi safar, apabila berangkat siapa baginda Rasul fi safar, di dalam bepergian, qabla an tazighal syams, sebelum tergelincirnya matahari, berarti sebelum zuhur. Mau pergi sebelum zuhur nih Pak, ya, perginya jam 11, Bapak pergi jam 11 nih. Ini kalau Rasul seperti itu, umpamanya pergi sebelum zuhur, karena sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuk zuhur. Akharat duhra ila waqtil asr, maka mengakhirkan duhur ke waktu asar, berarti menjamak takhir Rasulullah. Ketika keluar jam 11, udah mengakhirkan duhurnya, berarti menjamak takhir ya, menjamak takhir. Jadi ini akharat duhur, mengakhirkan duhurnya ilal waqtil asr, ke waktu asar. Ya, summa nazala fajama bainahuma, ya. Kemudian kalau dia udah sampai ke tempatnya, ya, maka mengumpulkan 2 sholat itu, zuhur dan asar. Gitu Pak. Jadi ini hadisnya berarti Rasulullah kalau berangkatnya sebelum zuhur itu mentakhir. Gitu. Fa in zaghatis syams, apabila tergelincirnya matahari qabla ayyar tahilla, ya, apabila matahari sudah tergelincir, Rasulullah belum dalam kondisi masih belum bepergian, sholat duhur summa rokiba, kemudian beliau sholat duhur aja, summa rokiba, kemudian naik tunggangannya. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatil Hakim fil arba'ina bi isnad sahih, dengan isnadnya sahih, sholat duhur wal asr.
beliau sholat zuhur dan asar. Ini di dalam riwayat lain ya, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim ya, dan sanadnya sahih. Maka ada Pak, yang terpenting gini, kita mau pergi naik kereta, keretanya jam 1, kan udah zuhur ya, udah zuhur, maka kita sholat zuhur plus asar. Itu sholat zuhur plus asar kalau pakai hadis ini gitu ya. Summa rakiba, kemudian naik kendaraan beliau. Wali Abi Nu'aim fi mustakhraj Muslim, kana idza kana fi safarin ya, kana idza kana fi safarin, apabila ketika ada di dalam bepergian, fazalatis syams, posisi pergi, posisi dalam perjalanan, posisinya fazalat, maka tergelincir matahari masuk zuhur, sholat zuhur wal asri jami'an, gabung. Sumar takhalak, kemudian berangkat lagi. Ini ada dua hadis. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bepergiannya ya, ketika berangkat di dalam bepergian sebelum tergelincir matahari, maka berangkat langsung, nanti duhurnya ditaruh di asar. Kalau berangkatnya jam 11 siang, zuhurnya taruh di asar ini Rasulullah, berarti mentakhirkan ya. Nah, di hadis terakhir, kalau memang di perjalanannya kita sudah perjalanan terus masuk zuhur ya, yang kedua itu ketika sudah masuk zuhur jam 1, setengah 1 atau jam 12 sudah masuk zuhur intinya ya. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Langsung beliau sholat zuhur, kemudian berangkat, nggak pakai asar. Ini pertama. Ya, kemudian riwayat Hakim, beliau zuhur wal asri, zuhur dan asar. Summa raqiba, kemudian beliau naik kendaraan beliau pergi. Berarti kan jamak takdim, gitu ya. Nah, karena apabila Rasulullah itu di dalam perjalanan, ini udah perjalanan ya, fi safar fazalatis syams, kemudian datang waktu zuhur, sholat zuhur wal asri jami', kemudian di jamak takdim, sumar tahala ya. Nih, nah kalau saya sendiri sih, saya kalau pergi bepergian itu enaknya jamak takdim, enaknya. Tapi kan kita nggak tahu, maksudnya kalau sudah jamak, kalau udah sholat kan tenang, namanya umur kan nggak tahu Pak, ya kan. Terkecuali sudah sampai rumah, sudah mau sampai rumah Pak, ini harus kita pintar-pintar maksudnya untuk menjamak. Kalau sudah mau sampai rumah nih, kayak kita sampai Cikampek nih, baru masuk waktu maghrib ya, maghrib. Terus Bapak mampir ke rest area 52, benar nggak 52? Ada yang 62, ada 52 ya. Mampir rest area 52 apa 62, Bapak langsung menjamak isyaknya biar di rumah nanti tenang ya, biar di rumah nggak sholat lagi. Ternyata pulang sampai rumah jam 8, oh ya jam 9 lah, di Cikampek udah waktu maghrib, mampirlah sekalian sholat isya. Sampai rumah masih jam 9, berarti kan masih ada waktu isya, benar nggak Pak? Berarti ada waktu isya. Nah, ketika masih ada waktu isya, itu ulama banyak berpendapat itu kena lagi kita sholat isya karena masih ada waktu isya. Nah, kalau mau kita nggak mau sholat isya nanti di rumah, maka jamaknya jamak takhir di waktu isya. Ya, tunggu aja waktu isya. Nanti momennya masih jam segini, udahlah kita lurus saja. Nanti mampirnya sebelum masuk Kelurahan Gagal. Kalau saya jamannya di sini Pak, musola surau itu loh, Budi Luhur. Sebelum Budi Luhur itu kan belum masuk Kelurahan Gagal tuh Pak. Iya ya. Berarti kan masih musafir. Nah di situ sholat isya plus akhir maghrib ditakhir. Biar apa? Sampai rumah isya pun udah masuk isya, nggak usah masuk maghrib, bang maghrib udah lewat.
waktunya udah lewat. Tapi kalau zamannya zaman takdim, sampai rumah masih ada waktu isya, maka isyanya masih kena sholat lagi. Itu banyak. Oke. Baik, sampai sini. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menanyakan tentang jamaah kosong, di mana jamaah itu kan ada ketentuannya itu minimal 80 kilo. Dan gimana kalau tuh buat orang sakit yang diopnam dirawat, kita nggak bisa sholat itu untuk diri atau berbaring. Nah sekarang apakah itu berlaku jamaah kosong buat orang sakit? Ya, gini, kalau sakitnya umpamanya gini, saya mau dioperasi nih, dikasih obat bius, operasi jam 1, masih ada waktu sholat dulu. Ini takut saya nanti bapak bangun-bangun maghrib setelah dibius, ya jamaah masanya. Itu kan kita sudah memprediksi nanti apa maghrib. Ternyata kok bangunnya jam 4:30 masih ada asar, ya sholat asar lagi. Itu Pak. Kita mau operasinya nih Pak ya, mau operasinya setelah zuhur jam 1 operasi, paham ya? Dari jam 1 operasi itu kan kena bius, takutnya nggak sadar nanti lewat waktunya tidur kelamaan gitu, atau nggak pakai bius tapi kita nggak bisa ngapa-ngapa nanti kalau setelah operasi, repot. Masih operasi, pasca operasi kan masih badan kayak apa, mungkin masih ada capek apa gitu. Ya udah asarnya di sekalian. Kalau wudhunya kerepotan nantilah, pokoknya kesusahan untuk sholat asarnya nantilah sekalian saya sholat asar saja jamaah. Sama hukumnya kayak tadi banyak tamu itu boleh dijamaah sesekali. Itu nanti baru kena maghrib lagi. Dijamaah semuanya 5 waktu jangan, pasti ada waktunya. Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Ya kalau sakit sekiranya sakitnya kayak apa dulu, makanya kan nggak bisa kita menentukan hukumnya seperti apa. Ntar kan digampangin takutnya. Orang cuma sakit, pakai batuk sama pilek udah dijamaah apa opnam yang kiranya bisa wudhu, opnamnya bisa wudhu bisa apa, nanti kan gampang kalau wudhu. Itu sebenarnya nggak memenuhi syarat, kecuali memang setelah operasi nanti takut nggak bisa bangun atau masih dalam kondisi ketiduran, jamaah zuhur asarnya jamaah. Atau operasinya habis maghrib, pas maghrib itu sekalian isaknya umpamanya, takut nanti masih repot, masih dalam pasca operasi masih sakit apa gimana gitu, pemulihan apa gimana. Nah itu kan ada alasan tertentu dan dia kondisinya sakitnya kayak apa dulu gitu Pak. Itu yang bisa. Pokoknya kiranya kita ukur dengan diri kita sendiri, kiranya kok susah, kayaknya nggak bisa, kayaknya udahlah Allah Maha tahu. Jadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, itu pedomannya. Tapi ya kesusahan dan kerepotan itu kan masing-masing berbeda-beda. Ada yang dikasih Allah masalah dikit aja udah ini yang gampang bisa, masih butuh bisa. Ini butuh. Ada yang dikasih itu dibuat repot-repot, dibuat susah sendiri, dibuat khawatir sendiri gitu loh. Nah, itu kan masing-masing ya. Jadi ketika setiap masalah itu masing-masing dalam menyikapinya istilahnya Pak. Ada yang dibikin repot, ada yang enggak bisa tayamum ini, ya gampang kamar mandi ini. Nah, itu kan kalau memang enggak usah dijamah ya enggak usah dijamah. Kalau sekiranya harus dijamah ya dijamah, pokoknya dikira-kira sendiri Pak. Lihat kondisi sakitnya seperti apa. Gitu aja yang terpenting. Lihat kondisi sakitnya apa. Kalau memang bisa dijamah, oh ya udah dijamah aja. Kalau nanti enggak dijamah repot takutnya gitu. Jadi dijamah aja. Tapi setelah itu jangan, kalau sekiranya sudah tenang, sudah enak, jangan dijamah terus. Gitu. Berarti udah enggak ada salah gitu. Udah enggak ada musuh lagi. Udah enggak ada keringanan lagi. Gitu. Oke, ada lagi? Ya, kalau ada kita tutup Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin dan
Allah